Salam sejahtera bagi pemirsa yang sangat amat dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah sesi episode ke-9 di dalam saya membahas tentang masalah yang banyak dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Hidup dalam kekacauan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan. Mengapa bisa sampai terjadi? Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan diberkati. Yesus bilang, aku datang ke dunia untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi kenyataannya adalah banyak sekali orang yang tidak mengalaminya. Mengapa? Apakah firman yang salah? Pasti tidak. Yang salah adalah kita tidak mengerti kebenaran itu. Itu sebabnya kita sedang membahas supaya hidup kita diberkati rohani maupun jasmani. Supaya hidup kita bisa jadi berkat rohani dan jasmani buat orang lain. Bagaimana caranya? Itulah yang sedang kita pelajari. Ada 10 poin yang saya bahas. Ini episode yang ke-9. Sudah 8 episode yang saya bagikan. Dan semua itu saya sudah tulis di dalam buku ini. Yang judulnya adalah untuk dapat hidup maksimal harus berada pada jalur yang tepat. Apa artinya? Artinya saudara, kalau kita mau hidup baik, hidup benar, jangan keluar dari rel. Saudara, kereta api supaya tiba dengan selamat, dia tidak boleh keluar dari rel. Dia tetap harus berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Kalau dia keluar dari rel, terjadi kecelakaan. Tetapi pada waktu dia berada di rel yang tepat, maka dia akan tiba di tempat dengan selamat, tepat waktu, dengan baik, tidak ada kekurangan apapun juga. Itu yang harus terjadi. Nah, bagaimana rahasianya? Oke, buat pemirsa yang baru ini kali ngikut atau ngikut sepotong-sepotong, gak usah takut, gak usah bingung. Saudara dapat memperoleh buku ini di toko-toko buku, entah itu Gramedia atau toko buku rohani, bahkan di Tokopedia pun saudara bisa buka dan lihat judul ini, saudara dapat memperolehnya. Saya berharap pemirsa yang sudah ngikut dari awal, saya yakin perubahan sudah terjadi. Saya mohon kalau ada yang sudah mengalami perubahan-perubahan, tolong WA saya atau email saya atau kirim di Instagram saya menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya kita anak-anak Tuhan yang dikasihi. Ya, episode lalu saya bercerita tentang bagaimana kita menempatkan diri sebagai anak Tuhan yang dikasihi. Maka episode yang ke-9 ini saya membahas tentang apa? Tentang bagaimana pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Kalau di episode lalu saya meyakinkan bahwa pada waktu kita taat sebagai anak, pada waktu kita tunduk sebagai anak, pada waktu kita tetap tinggal di rumah orang tua kita, maka ada jaminan, betul nggak? Pada waktu kita menjadi anak, kita aman di rumah orang tua kita, betul? Aman, semua sudah disediakan orang tua kita. Jam makan, ibu kita udah sediakan makanan. Jam sekolah, kita pergi sekolah. Awal bulan, orang tua sediakan uang untuk kita bayaran, sehingga kita bisa bayar uang sekolah. Semua sudah terpelihara sebagai anak. Nah, supaya meyakinkan kita juga siapa itu Tuhan kita, siapa itu Bapa kita. Kalau saudara tidak tahu orang tuamu itu seperti apa, maka yang muncul apa? Pasti ketakutan, kekhawatiran. Nah saudara, saya mau coba membahas ini dari segi kita bisa mengenal Bapa kita lebih jauh lagi. Ya, Bapa yang adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya bisa mengatakan Tuhan itu ada, saya bisa meyakinkan pencipta itu ada melalui apa? Saudara lihat, bumi yang ada ini. Sudah berapa tahun bumi ini beredar? Pernahkah sekali saja bulan melenceng jalannya dari bumi? Pernahkah bumi melenceng jalannya dari matahari? Sedikit saja perubahan terjadi, habislah bumi. Artinya, kalau bumi masih beredar pada jalurnya,
Matahari masih beredar pada jalannya. Bulan masih pada posisinya. Bukti bahwa ada satu kuasa yang mengatur semuanya itu. Bukti bahwa ada satu kuasa pencipta yang berkuasa atas jagat raya ini. Kemudian, kalau berbicara kehidupan sekarang ini, saya yakin sekali di dalam pengalaman hidup saya secara pribadi, saya boleh merasakan ada satu kuasa, ada satu pribadi yang mengontrol dunia ini termasuk hidup saya. Dan saya sudah pelajari Alkitab yang mengatakan bahwa semuanya itu ada satu pribadi yang kita kenal sebagai, kita sebut sebagai Allah, yang di dalam orang Kristen mengenal dia sebagai Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pribadi ini bukan pribadi yang biasa-biasa, tetapi satu pribadi yang dipenuhi oleh kasih. Sekali lagi, pribadi ini dipenuhi dengan kasih. Sehingga saya boleh melihat bahwa saya aman pada waktu saya percaya kepada pribadi itu, yang saya sebut sebagai Yesus Kristus itu, saya boleh melihat, merasakan, dan menikmati kehidupan yang aman. Saya berani yakin bahwa Allah itu adalah kasih. Bukti dari pertama, manusia diciptakan. Pertama kali manusia diciptakan. Manusia diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Dan diberi kuasa untuk menguasai semua yang ada. Ini sudah bukti bahwa Allah itu kasih. Manusia tinggal metik buah, tinggal makan, tinggal menikmati semuanya. Tetapi kalau saudara bertanya, lah buktinya sekarang kita menderita. Betul. Itu akibat dari dosa. Akibat dari pemberontakan manusia yang tidak taat. Tetapi kembali lagi. Bukti Allah mengasihi kita. Yaitu apa? Dia rela turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus kita. Bukti kedua, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa buat kita. Bahwa dia Bapa yang baik. Ya, penekanannya dia Bapa yang baik. Yaitu apa? Setelah manusia jatuh di dalam dosa, dia kirim nabi untuk memperingatkan manusia untuk kembali ke jalan yang tepat. Tapi ternyata tidak. Akhirnya saudara lihat, Tuhan sendiri turun ke dunia jadi manusia, menggantikan saudara dan saya untuk mati dihukum. Supaya apa? Saudara dan saya tidak dihukum. Ini bukti kasih loh. Saudara, saya nggak lanjutkan karena itu sudah saya bahas di episode yang lalu. Tetapi saya hanya mengingatkan, membuktikan bahwa Allah itu begitu baik. Ya, di Yohanes 3 ayat 16-17 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia rela mengorbankan anak yang tunggal buat kita. Supaya siapa yang percaya diselamatkan. Itu bukti bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Untuk meyakinkan kita Allah itu siapa, kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 8-10, demikian bunyinya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bahwa Allah kita itu adalah kasih. Saya hanya ingin meyakinkan, kalau Bapak kita itu kasih, kira-kira yang keluar itu apa? Dari Bapak yang penuh kasih itu. Pasti juga kasih kan? Kalau hati Tuhan kita adalah kasih, aman gak kira-kira? Kalau engkau punya orang tua di dunia, orang tua yang baik, yang selalu mengasihimu, orang tua yang selalu peduli, memperhatikan, memberi, kira-kira hidupmu gimana? Terjamin gak? Pasti terjamin, pasti aman. Kita gak pusing, kita gak usah takut. Ada jaminan. Kalau sekarang saudara adalah anak dari Tuhan, kenapa saudara tidak tinggal di dalam rumah itu? Di episode lalu saya cerita tentang anak yatim piatu yang gak punya rumah. Sehingga hidupnya menggembel. Tidak karuan. Akibat dia tidak punya orang tua. Tetapi pada waktu dia diangkat jadi anak,
dia terjamin hidupnya. Dia diangkat, dia tinggal di rumah. Nah, sekarang yang sering terjadi adalah kita yang punya orang tua, punya rumah, justru kita yang meninggalkan rumah itu. Karena kita tidak tahu orang tua kita itu baik banget. Kita tidak tahu bahwa kita punya bapak yang sangat mengasihi kita. Sehingga kita keluyuran, kita jalan sendiri, kita menggunakan kekuatan sendiri untuk hidup. Akibatnya, babak belurlah kita. Akibatnya, kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Mengalami kekacauan itu. Nah, itu sebabnya episode ini saya mau sampaikan. Mari kembalilah ke rumah Bapa. Kembalilah kepada Bapa yang Maha Pengasih itu, yang sudah menjamin hidup kita. Saudara coba lihat ya, di firman Tuhan dikatakan di Matius 7 ayatnya yang ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jikalau ia meminta ikan? Gak mungkin kan? Orang tua dunia saja gak mungkin tidak memelihara anaknya. Tidak mungkin dikatakan memberi batu kalau anaknya minta roti, atau memberi ular jika anaknya minta ikan. Gak mungkin, itu manusia loh. Apalagi Tuhan kita yang sudah rela mati buat kita. Apalagi Tuhan yang sudah siap menderita, dicambuk, dihancurkan, mati, menebus kita. Tidak mungkin setelah kita ditebus, kita diterlantarkan. Dengar baik-baik. Tidak mungkin Tuhanmu mentelantarkan engkau. Kalau sekarang kita seperti terlantar, itu bukan salahnya Tuhan. Tetapi kita tidak berada di rumah. Kita tidak berada di bawah naungan Dia. Kitalah yang keluar dari rumah itu sehingga tidak menikmati perlindungan itu. Itu sebabnya melalui episode ini saya mengajak, mari kembalilah ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapakmu semuanya tersedia. Kembalilah ke rumah Bapakmu. Di sana ada damai sejahtera, ada keamanan, ada perlindungan, ada kasih Tuhan yang luar biasa. Bukti lainnya bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita adalah, saudara, waktu kita berdosa, Dia turun jadi manusia. Dan setelah Yesus selesai dengan tugasnya, Dia kembali ke surga. Betul? Dia kembali ke surga. Tetapi apakah kemudian setelah Dia kembali ke surga, kita dibiarkan sendirian di dunia? No. Tidak. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Buktinya adalah Dia minta kepada Bapa mengirim Roh Kudus. Dan kita lihat apa yang dikatakan di Alkitab. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan Dia akan minta kepada Bapa ngirim apa? Penolong. Ini pernah saya bahas dalam khotbah saya yang lalu, tetapi saya coba mengingatkan kita kembali. Ada yang bisa jawab mengapa menggunakan istilah penolong? Ada pemirsa yang tahu mengapa Yesus nggak bilang langsung saja saya akan minta kepada Bapa ngirim Roh Kudus, ngirim Roh kebenaran kepada kamu. Kenapa Dia tidak langsung bicara itu? Tetapi Dia menggunakan istilah saya akan minta kepada Bapa mengirim penolong yang adalah Roh Kudus, yang adalah Roh kebenaran. Mengapa? Kira-kira apa? Yesus menjadikan penolong, kenapa? Karena Dia tidak mau tinggalkan kita yatim piatu. Di ayat ke-18-nya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lihat,
Yesus mengatakan dia pergi tetapi tidak tinggalkan kita sendirian. Tidak tinggalkan kita menjadi yatim piatu, tidak ada penolong, hidup sendiri, hidup kacau. Tidak. Tetapi dia kirim penolong. Sekali lagi, alasannya apa? Dia menggunakan istilah penolong. Karena Tuhan tahu persis manusia lemah. Manusia perlu ditolong. Manusia nggak sanggup menghadapi kehidupan dunia ini. Manusia tidak sanggup menghadapi tipu muslihat iblis. Manusia tidak sanggup menghadapi keadaan lepas dari dosa, lepas dari keterikatan. Tuhan tahu persis manusia nggak sanggup. Itu sebabnya Yesus bilang, aku kirim penolong. Saudara mau apa lagi? Saya tanya, mau apa lagi? Mau bukti apa lagi bahwa pemeliharaan Tuhan itu jelas bagimu? Kita nggak ditinggalin yatim piatu loh. Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian loh. Dia kirim Roh Kudus. Dan dia katakan, tunggulah di loteng Yerusalem, dan siapa yang taat, yang tetap tunggu, dia menerimanya. Sama seperti saat ini. Roh Kudus itu sudah tersedia. Roh Kudus, Roh Allah itu melayang-layang ada di bumi ini. Mencari orang-orang yang mau dipenuhi. Mencari orang-orang yang mau membuka hatinya. Mencari orang-orang yang mau katakan, ya Tuhan, ya Yesus, ya Isa, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah. Maka saudara akan lihat, Roh Tuhan akan masuk tinggal dalam hidupmu, dan hidupmu akan diubahkan, engkau akan diubahkan menjadi anak Allah. Dan engkau tidak akan ditinggalkan sendirian, hidup jadi yatim piatu. Tetapi pemeliharaan Bapa akan dengan jelas terjadi, perlindungan Tuhan akan jelas terjadi, Tuhan akan menyertai apapun yang kita kerjakan, membuatnya menjadi berhasil. Kenapa? Karena dia Bapa yang adalah kasih. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu kita punya Bapa yang baik yang adalah kasih. Jadi selama ini kalau ada orang yang berpendapat kalau dia habis berbuat dosa atau berbuat salah, kemudian mengalami sesuatu yang gak enak, biasanya pendapatnya apa? Hukuman dari Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita sering mendengar bahwa di satu daerah terjadi bencana alam, terjadi bencana, atau ada kapal pecah, atau kapal apapun bencana, kita selalu bilang hukuman dari Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, buang pendapat yang salah itu. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum. Baca sekali lagi di firman Tuhan. Dia katakan, saya datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi saya datang untuk menyelamatkan. Gak mungkin, saudara, ada kontradiksi. Tidak mungkin, ya. Saya kasih contoh, gampangnya. Misalnya seseorang mencuri mangga. Setelah dia mencuri mangga jatuh, tangannya patah. Biasanya pendapatnya apa? Hukuman dari Tuhan. Betul nggak? Pertanyaan saya, apa iya Tuhan menghukum orang mencuri mangga dengan patah tangan? Atau menghukum orang pesawatnya pecah, hancur, lenyap, hilang, mati? Apa iya? Kalau iya Tuhan menghukum seperti itu, berarti Tuhan kita punya kepribadian ganda. Bisa jahat, bisa baik. Bisa ngamuk, menghukum, bisa baik. No. Saudara, itu pendapat yang salah. Mengapa? Karena saya yakin sekali pendapat itu keliru. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Roma 8 ayat 1 berkata apa? Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengar, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Tetapi jika saudara di luar Kristus, saya nggak angkat tangan. Yang saya sedang bicara adalah mari masuk tinggallah di dalam Kristus Yesus. Mari bersama Tuhan. Percayalah, pada waktu kita taat menjalankan, pada waktu kita jadi anak yang baik, mungkinkah Bapa akan menghukummu? Apalagi sampai membuat menderita. Dengar, Tuhan Yesus ada menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit. Apakah mungkin menghukum orang dengan penyakit? Bagaimana saudara? Bertentangan dong. Satu pihak dia menyembuhkan, bikin mujizat kesembuhan. Masa di pihak lain dia bikin penyakit? Berarti bukan. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah sejahat itu. Tetapi Tuhan selalu baik. Karena aslinya adalah kasih. Oke, itu cuma sekedar kita ingat meletakkan pada posisi yang tepat. Ya, kita harus punya bayangan yang tepat tentang Allah kita. Tentang Bapa kita. Dia adalah yang terbaik. Saya boleh rasakan kasihnya dahsyat, kebaikannya luar biasa, penyertaan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya membahas episode ini, dan saya ingin mengajak saudara pemirsa yang ada di rumah. Maukah engkau juga mengalami kebaikan Bapa itu? Maukah engkau mengalami hati pencipta ini yang begitu mengasihi dunia, mengasihi engkau? Pemirsa, saya tidak pusing Anda beragama apapun. Karena saya tidak bicara agama. Karena agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pribadi Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi, kalau saudara mau mengalami seperti yang saya alami, menikmati perlindungan, kasih, penyertaan, anugerah, berkat rohani dan jasmani, tidak ada cara lain. Lihatlah Allahmu Allah yang baik. Dia rela datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosamu. Maka tidak ada jalan lain selain terima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka hidupmu akan diubahkan. Saya mau berdoa, dan bagi pemirsa yang ingin menerimanya, mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, saat ini saya membuka hati saya mau terima engkau, menjadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penuhi hidupku, ubahkan aku. Dan aku percaya engkau Bapa yang baik, dan aku mau menjadi anak yang taat. Sehingga hidupku terpelihara dengan aman di dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, saudara. Ya, kalau masih ada yang penasaran mau bertanya, tidak usah segan-segan hubungi saya melalui WA, SMS, atau website, atau email, atau Instagram saya. Oke, terima kasih. Dan saya ada satu berita sukacita, bahwa saya akan membagikan 10 buah buku bagi orang yang respon pertama-tama. Ya, meresponi kebenaran firman ini, saya akan kirimkan buku ini. Baik, terima kasih sudah mengikuti 9 episode, dan jangan lupa ada 1 episode penutup atas semuanya ini. Sampai ketemu bersama saya Jamie Suhadi dalam program Ada Harapan. Tuhan Yesus memberkati.